Kitab Astral dan Pengetahuan. Buku ini udah gue cek, aman. Netral sih. Netral. Memang benar, manusia yang pertama tuh bukan Adam Hawa di bumi ini. Ada lagi. Lucifer dan Satan adalah dua entiti yang berbeda. Satan melihat seorang wanita saat itu di taman. Karena Satan ini sebenarnya suka banget. Mulai bucin lah istilah kasar. Satan ini memaksa Mother. Tiba-tiba si Lucifer itu ngelihat. Dia merasa dia punya tanggung jawab melindungi kan saat itu. Dengar dari cerita orang-orang gereja setan, Lucifer, selalu Lucifer. Kenapa nggak pernah bilang kayak gue kerasukan Satan gitu? Kenapa? Why? Ya sih. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita, masih dengan Bro Willy, Jesslyn, Bang Adam, Aileen, dan juga gue Bow sebagai host. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas apa ya? Mau ngegosip. Udah ini ya, bentar lagi makan dulu deh. Mau kabur bisa gak sih? Oke, tapi jadi ini selama konten hari ini itu kita mau ngebahas mungkin ya buat kalian yang suka nanya mother itu siapa, father itu siapa, auntie siapa dan lain-lain lah hasil penelitian Bang Adam yang ditularkan ke tim lain juga ya kan ke Bro Willy, ke Jesslyn, ke Aileen ya kan. Akhirnya jadi sama-sama saling kepo dan ujung-ujungnya sama-sama saling nyari gitu. Ya enggak sih? Nah, dari situlah kemarin ya kalau nggak salah pas setelah Natal ya nggak sih? Iya. Setelah Natal, wah ada update baru gitu kan, update baru dan tadinya tidak ingin kita bawa ke konten gitu kan, karena penuh dengan apa ya? Ini sensitif sih. Jadi disclaimer dulu di awal. Disclaimernya apa Bro Will? Mau yang mana? Yang soal konten kita kali ini. Yang keyakinan dan kepercayaan gitu. Ya, pokoknya intinya lah ya kan. Ini konten kita halu udah, anggap aja ini cuma angin lewat doang. Ya Iya kan? benar, gak usah dipercaya tapi diimani aja. Nah itu disclaimer ya, itu disclaimernya. Ya ini kan menurut kita ya kan, menurut Bang Adam, Bro Willy, Jesslyn dan juga Aileen gitu kan ya. Gak menurut lo bang? Enggak, karena gue di sini nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma dengerin aja gitu kan. Jangan gitu dong, kamu kan kemarin kan bukannya katain Rawang juga. Iya, aku nerawang cadel Aileen, oh warnanya hijau gitu kan, jangan-jangan ada kubu hijau-hijau gitu. Enggak, Hai. Kamu sangat tertutup kok. Itu kayaknya kamu nerawang punyanya si Ijo beneran, bukan punya aku. Salah kayaknya, salah nerawang. Kamu bener sampai hijau juga bang? Mana? Kok ditanya? Dia Jangan datang nanya ke sini. aku. Dia datang ke sini, gue kasih energi lu ya. Jangan dong. Kita nggak mau nolongin udah. Nanti tiba-tiba ada gamelan datang ke Kalibata. Sutio, bener siapa? Lu aja bang. Bagus dong, kita kasih kado ke dia. Oke, jadi kita lanjut aja nih ya kan, dari awal dulu deh sebenarnya deh. Gimana nih bang hasil penelitian lu bang? Jadi tapi balik lagi ke disclaimer, anggap aja nih angin lalu. Ini menurut kita doang penelitian dari segi supernatural juga ya bang. Dan juga sejarah ya. Sejarah. Jadi digabung plus kemarin Bang Adam nemu kitab gitu kan. Bukan nemu kitab sih sebenarnya. Apaan? Itu kitab punya teman gue sebenarnya. Yang kalau kalian perhatiin gue suka nengok-nengok ke belakang. Ke atas. Iya ke atas. Dulu sebenarnya gue nggak boleh lihat tuh buku. Dulu. Jadi biasanya dia yang ngebacain. Tapi kayaknya dia udah mulai percaya tuh sama gue. Udah tuh lihat sendiri aja. Sekarang ya udah Terus dia nyesel kan? Iya. Gak nyesel, tapi gue yang agak harus hati-hati. Dia bukan mulai percaya, dia capek ngebacain. Jadi ketimbang lu baca nanya mulu ke gua nih, lu baca sendiri. Kayaknya itu lebih masuk akal deh. Astral pun juga punya perasaan capek dan. Tapi sebelum ke pembahasan, itu kitab apa sih bang sebenarnya? Kitab pengetahuan kalau lu sebutkan. Ya, biasanya. kitab Astral dan Pengetahuan.
Jadi- Pengetahuannya apa aja? Kan gue baca Banyak. buku matematika, ya buku pengetahuan. Baca buku biologi, pengetahuan. Itu ya dari Pengetahuannya apa nih konsepnya? Segmen dari- lebih kecilnya. kita pengetahuan atas dasar gue nggak tahu ya bang ya, karena nggak ngecek dari awal banget tuh bab bukunya nggak. Tapi di saat gue nyari tahu tentang misalkan salah satunya kayak Atlantis tuh ada nggak sih? Ternyata selama ini kan gue pikir nggak ada, ada rupanya gitu. Ya, jangan Spill ngomong dikit gitu lah. bang. Nanti ada yang komen Atlantis Spill dong. dikit lah. Pas gue cek, oh kok ada ya, kok sesuai di situ ya gitu. Terus lu cari nama Bobo tuh ada nggak sih? Nggak ada sebenarnya lah. Terus siapa selama ini siapa? Lu cari kan di buku masuk neraka. Wah ada nih di sini. Amit-amit. Amit. Ya gitulah. Jadi dia banyak mengetahui banyak hal. Tapi yang kalian tahu juga, ada lawan buku ini. Gue pikir nggak ada buku lagi. Ternyata ada buku sihir yang memang benar-benar kayak si kaum satanik ini punya. Tunggu. Jadi kalau yang lu pernah baca ini buku kubukanan. Eh, Pengetahuannya, ilmu apa kitab pengetahuannya tuh kubukanan. gue rasa dia kubukanan. Karena gue nggak ada unsur kayak dia kayak fair. Buku ini fair. Dia nggak menjatok nggak berpihak kemanapun buku ini. Jadi kayak cuman asli hanya pengetahuan aja. Dia nggak ngajarin satu sisi kayak jadi negatif tuh nggak ada. Buku ini udah gue cek aman. Netral sih. Netral. Tapi buku yang itu tuh itu ngajarin. Bahkan kode-kode pun diajarin sama dia. Makanya banyak kaum Illuminati dan elit Satanik global dan lain-lain. ngerti. Karena mereka tahu buku itu. Ilmu pengetahuan kubu kiri. Iya, Yuk, buku ambil, sihir. Heeh. Biar dia kaya. Jadi jujur aja, buku sihir yang bertebaran di dunia ini selama ini bang, itu cuma bagian kecil dari buku asli sihirnya itu. Nah ini belum tahu nih, jujur guys. Iya. Gua udah dengar cerita Bang Adam dan teman-teman yang lain juga. Lu baru nemu banget tuh kemarin. Abis mandi, gara-gara Kok nggak keren banget sih Bang? Abis Buka pintu shower. Buka siapa nih? gue abis mandi. Tahu-tahu aja teman gue ngobrol gitu, kayak dia bilang sebenarnya ada buku satu lagi, tapi lu jangan sentuh buku itu gitu loh. Tapi lu sentuh. Enggak, gue sentuh. Dia cuma cerita, ini buku bahaya. Nggak disentuh, tapi Lu bisa hilaf, lu bisa lupa gitu, lupa diri. Jadi dia nganjurin jangan sentuh buku itu gitu. Tapi Lu dibaca aja masih kan? Tapi gua taruh depan lu gitu. sama. Jadi buku itu bukan di pihak kita sebenarnya, di pihak kiri. Tapi astral. Asli, Enggak asli berbentuk asli. buku. Asli. Yang pernah kita ketemu di konten-konten sebelumnya itu beda. Beda. Kan selama ini orang pikir kan dari Mesir ya. Bukan, buku ini bukan dari, yang buku gua bukan dari Mesir. Nah, buku itu juga bukan. Nah, buku lu itu bukan astral jatuh konsepnya. Buku astral. Oh, Punya kalau gua lu astral. kitab lu itu kitab astral. Ya, yang di satanik itu bukunya Fisik. asli, fisik. Oh. Tapi bahasanya gua nggak ngerti. Dia Yang nggak pegang? cuma ngasih gambar nih kayak bahasa-bahasa yang lama, atau Ibrani itu apa sih? Gua nggak ngerti. Oke. Yang pegang Bang? Gua rasa elit global sih Elit global. yang pegang. Yang jelas intinya banyak pengetahuan di situ, cara menggunakan konsep simbol-simbol segala macam. Nah, kalau itu tahu? ngerti. Baca dikit. Dia kasih tahu. Oh, enggak Dia secara kasih garis tahu. besar. Iya, gitu loh. Jadi yang buku yang dilarang tuh buku itu, kata dia gitu kan. Lu enggak boleh sentuh dulu. Nggak boleh sentuh karena iman gue katanya belum kuat. Kalau gue sempat pegang dan baca-baca, gue lupa diri katanya. Jadi gue nggak dianjurin megang buku itu. Jadi kalau bisa lu jangan sentuh deh, jangan deket-deket gitu loh. Sama yang buku Satanik itu, sihir itu, karena dia bener-bener ngajarin konsep ini gimana. Salah satu yang gue pernah lihat buku sihir yang dia ngajarin cara menguasai manusia tuh gimana gitu loh. Bukan sistem hipnosis aja, ada yang lebih gitu loh. Dia ngajarin. Terus dia ngajar di buku sihir itu diajarkan bahwa cara menguasai manusia dari konsep bakteri. Dia ngajarin semua tuh buku. Gitu. Tapi gue kepo sebenarnya. Itu dia makanya dilarang. Tapi sebenarnya pun gampang sih cara biar mengendalikan manusia. Tinggal diulang-ulang terus aja, di looping terus. Nih gue udah kena nih. Pengiriman cepat gratis. Jadi sebenarnya kalau Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. kalau memang buku ini nggak bisa disepelein sih, buku sihir ini. Jadi memang andai kata nih kaum elit global bisa menemukan sebuah mesin yang bisa ngotak-atik si bakteri bang, itu bakteri bisa berubah
Itu yang Nah, jadi gua zombie itu, takutnya bukan? mesin itu berbentuk seperti sinyal. Oh, oke. Hah? Gimana? Mesinnya berbentuk Mesin, iya, mengeluarkan frekuensi sinyal. Dan ini bisa ngaruh nih ke hewan-hewan bakteri itu. Ada di kitab Sir itu. Itu Gitu. bukan yang lo bilang zombie itu kan? Beda. Gua nggak ngerti, tapi ada konsep di situ, bukan zombie kayaknya. Gua rasa cuman kayak menguasain aja. Nggak ngerti, tapi andai, Bakteri ya, iya, bukan virus. bukan. Pokoknya gitu. Hmm. Mereka bisa kendalin banyak hal di kitab Sir itu, tapi gimana ya? Itu buku dijaga sama mereka sih. Ketat banget. Ketat sih gue rasa. Hmm. Banyak duplikat palsu-palsunya aja. Jadi banyak orang yang nyari, selama ini nyari kan cuman yang palsu-palsunya doang yang dapat. Yang asli sulit. Oke. Gitu. Kita kembali lagi ke kitab ilmu pengetahuannya Bang Adam yang di kubu kanan, gitu kan. Dan kemarin akhirnya udah sempet dibaca juga sama kalian ya guys. Enggak, kita baca memori entitas-entitas yang terlibat di dalam kitab pengetahuan yang tadi itu. Nggak dibaca atau dicek gitu. Sempet, cuma beberapa enggak. Ya ada. Nanti gue coba spill deh. Ada beberapa. Oke, dan ada ya, benar ya. Jadi satu frekuensi nih. Oke. Nah, terus dari mana nih lu mau cerita nih, Bang? Apa dari isi kitab itu yang bener-bener bikin lu kaget dan akhirnya lu spill ke kita-kita Oke. jadi pembicaraan? Gue cuma kepo saat itu, sebenarnya kita nih keturunan siapa sih sebenarnya awalnya. Gue coba iseng, gue cari di buku pengetahuan itu, di kitab pengetahuan itu, dan muncullah father mother memang. Yang gue agak bingung, father mother ini ada masalah ternyata, ada orang ketiga di situ, orang ketiga yang mengganggu hubungan mereka lah gitu loh. Tapi sebenarnya bukan orang ketiga itu yang harus sebenarnya dipikirkan ya, karena anggap aja mereka bertiga itu adalah ya polemik lah ya, aib lah ya. Nah yang satu ini lagi nih, tokoh ini Satan namanya. Nah, Satan ini Dendam amat kayaknya. ini memang masalah dia. Semua kelicikan yang ada di surga baik pun di bumi itu semuanya ulah dia, Bang. Semuanya. Dan keturunan juga, dan dia yang gue bingung, dia punya keturunan itu doang. Turunan manusia. Dia dari arah sana. Barusan dia kayak begini terus dia bilang, aku diomongin nih. Lagi gitu kan. Aku diomongin nih lagi. Lagi nggak? Kata-kata lagi nggak? Kayaknya dia udah tahu, dia udah expect sih. Iya. Nah itu, jadi intinya yang harus diwaspadai si Satan. Jadi ada 4 tokoh di surga itu, Father Mother sama Lucifer sama lagi Lagi Satan. ada sih. Lagi ada. Siapa? Diomongin lagi. Lagi, nih. oh dia lagi. Maksud gue nanti. Nah ada 4 tokoh yang pada akhirnya mereka semua dihukum di pengadilan agung namanya, sebuah aula agung yang ya dia diadili mereka semua dengan hitungan Tuhan sendiri ya. Tuhan menghitung dengan konsep dia sendiri. Pokoknya seperti itu sih. Nah yang gue pikir selama ini kan dia si Satan kan berhasil merayu si Mother buat makan buah itu kan. Ternyata nggak gitu konsep di buku kitab pengetahuan. Ternyata buah itu berubah dulu karena cairan sebuah hubungan gelap gitu. Cairan itu jatuh ke sekitar buah itu dan buah itu berubah Jadi hitam. berwarna hitam. Nah pada akhirnya gimana gue ngomongnya, gue harus cerita Feber. Gue gak serem-serem nih. Jadi bungkus aja yuk. Serem sih. Nah pokoknya gitu lah. Pada akhirnya mereka berdua suruh makan hasil dari, sebenarnya mereka bertiga disuruh makan, tapi yang cuman dapet kemakan itu cuma si Mother itu doang karena pelakunya dia gitu loh. Nah yang satu lagi yang Lucifer ini kabur menemui pasukannya saat itu, dan pada akhirnya ngobrol lah ya, discuss pas di situ Lucifer dan pasukannya itu sebenarnya sudah mengajukan minta maaf sebenarnya di pengadilan di pengadilan aula agung itu. Udah minta maaf sebenarnya, tapi tetap ada sanksi karena sebenarnya ada berapa tumpukan dosa si Lucifer, bukan cuman itu aja, ada beberapa di situ.
Yang pada akhirnya udah mereka semua terhukum gitu. Tapi yang tiga apa ya? Gue nggak tahu kabar si Satan, belum baca lengkap. 2 turun, Mother Father turun, si Lucifer ini turun sambil ribut, ngerti? Dia nggak diterima dengan semua pengorbanan dia, kok gara-gara hal ini kok dia dihukum gitu, ngerti gak? Jadi kayak lu jasa lu banyak kok, terus lu dihukum gitu, ngerti gak? Nggak ada kompensasi kah gitu loh. Dia pengen banding saat itu. Tuhan tetap kekeh di situ. Ya Beributnya gitu sama siapa? lah. Sama Tuhan lah. Dia nggak terima. Gitu. Dia nggak terima dengan jasa-jasanya dia, dengan hal kesalahan kayak gini dia langsung dihukum untuk turun gitu. Dia nggak terima di situ. Tapi sebenarnya kalau gua rasa Tuhan menghitung bukan cuma dosa itu aja, ada beberapa dosanya dia. Gitu. Makanya gue akhirnya sadar di luar dari kata Tuhan itu semua itu nggak sempurna. Semua ciptaan Tuhan itu nggak sempurna. Yang sempurna itu sama Tuhan. Gue sekarang yakin di situ. Pokoknya gitu. Termasuk manusia ya, yang pasti bikin dosa. Nggak ada manusia yang nggak bikin dosa sih, nggak mungkin sih. Di situ. Kurang lebih kayak gitulah ya. Udah. So kalau gitu terima kasih. Udah kan? Udah. Ya. Udah selesai. Menguak hal misterius nih secara khusus. See you guys, bye-bye. See you guys. Gue agak-agak tegang, makanya nggak konsen gue ceritanya. Sebenarnya lebih lengkap lagi ada. Harusnya sih lebih lengkap lagi. Tapi gue Udah jangan di-spill, nanti pada nanyain. ada canggung gue ceritanya. Yang jelas Terus apa yang mau diobrolin lagi nih kalau kayak gini nih? Gini deh. Itu kan kalau dari ilmu dari kitab pengetahuan lu bang, ya kan yang punya teman lu itu. Kalau disangkut pautkan dengan yang kejadian nyatanya ataupun yang bisa lu cek di dunia nyata sekarang tuh kayak gimana bang? Sampai oh iya hasil turunan. Kenapa gue bisa mengiyakan? Karena hasil turunan kita manusia itu banyak jenisnya. Nah itu gue bingung. Berarti bukan dari satu sperma doang berarti. Tapi kan bisa aja kan dari lingkungan, ya kan? Kan gue pernah bilang sama lu pada gitu kan. Ini pendapat gue boleh lah ya. Fisik kulit kita mungkin bisa berubah, oke? Secara geografis. Kepribadian orang bisa berubah dengan kondisi. Tapi yang gue nggak sependapat ada IQ orang. Bukan ngomongin satu orang, tapi satu negara kok beda-beda jomplang banget. Negara ini IQ-nya begini, Indonesia IQ-nya begini, gitu. ini begini gitu, jomplang banget. Kalau satu orang ya oke lah, itu nggak bisa dijadiin sebuah faktor. Mayoritas kan masyarakat ya mesti. Iya, Negaranya mana bang yang menurut lo? nggak usah disebut lah. Ya nggak apa-apa kan negara luar. Ya semua orang pasti Sama aja. bisa nilai lah gitu loh. Apaan, IQ Jepang? ini yang Jepang. Sudahlah. pokoknya beda bang. IQ-nya buat gue kalau kita satu sperma minimal IQ-nya sama lah semua gitu loh. Nggak Ini ada yang maksudnya tumbang tinggi banget IQ-nya atau Iya yang tinggi, ada yang turun Yahudi? banget. Iya, gue ngomong aja. Oh Yahud. Yahud gitu loh. Ada lagi yang di bawahnya, itu gue sebutin lah yang bawah ya. Indonesia. Enggak, gue gak ngomong ya. Kita Indonesia loh bang. Iya. Kan kadang-kadang gue aja ngerasa IQ gue jongkok. Gitu Padahal loh. kalau lagi duduk Jadi loh. beda-beda. Kulit geografis bisa berubah, kepribadian bisa berubah. Kalau IQ yang ditanya orang harusnya kayak bisa IQ lu berapa? Oh IQ gua. jongkok. Udah tahu kan? Dari situ. Kalau Yahudi ditanya tau nggak IQ-nya apa? Tunggu gue terbang dulu. Udah tahu kan? Terus pas gue cek ulang itu ada raksasa tuh ada ternyata. Raksasa. Ada berapa jenis manusia sebenarnya. Dan memang benar manusia ini menurut kita pengetahuan ya. Memang benar manusia yang pertama tuh bukan Adam Hawa di bumi ini. Ada lagi. Ini menurut kita pengetahuan ya. Gak usah dipercaya gitu aja. Sampai di mana nih? Jadi pokoknya memang kalau kita runut kayak adanya raksasa, adanya jenis ini, jenis itu gitu loh. Gue rasa kayak memang ada manusia sebelum Adam Hawa. Tapi gue nggak bisa nyebut dia manusia sebenarnya. Gue sebut dia, kalau kategori manusia itu adalah adanya hati nurani dan Akal pikiran. akal pikiran gitu loh. Nah makhluk ini sebelum Adam Hawa itu nggak bisa disebut manusia. Dia cuma punya nurani, nggak punya Akal pikiran. Di situ. Oh. Ya bisa disebut purba, bisa disebut gitu sebenarnya. Tapi gue nggak bisa
menjelaskan silsilahnya kan, ini turunan ini, turunan ini, turunan ini, turunan ini, turunan ini. Itu gue masih hitung sebenarnya. Gue masih hitung di generasi 1. Harusnya di generasi 4 baru ketemu gue. Ada hitungannya, rumusnya dari darah sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, terus gimana nih tanggapan dari kalian nih? Ya. Apa tadi Adam Lucius membahas? Oh ya, tunggu dulu. Gue mau ngasih tahu. Jadi waktu dulu kan Bro Willy juga sangat kental sekali menentang bahwa manusia pertama itu bukan Adam dan Hawa. Ingat gak lo? Iya. Ya kan. Terus dulu tuh bukan ada menentang sih. bukan Gua menentang, maksudnya tidak kayak belum percaya. Iya, ya dan kan? gue tidak meyakini itu adalah faktanya ya, gitu. Nah, tapi setelah memang pengetahuannya dengan penelitian Bang Adam dulu malah lu lebih prefernya manusia pertama itu ya memang Adam dan Hawa, Bang ya? Iya. Iya, tapi malah begini-begini akhirnya ketemu sama Bro Willy ya kan. Terus gimana tanggapan lu, Bro Will? Sebenarnya kan kesulitannya dari kitab apapun ya, termasuk kitab abstrak ataupun kitab suci, bukti saintifiknya susah, iya kan? Gue ngomong apa adanya loh ya the clients. Mana ada sih bukti saintifik kejadian Adam dan Hawa? Mana ada sih, kan nggak ada. Jadi we have to believe aja bahwa ada manusia pertama yang disebut Adam dan Hawa, dan itu pun hanya di agama Samawi kalau nggak salah. Di Hindu Buddha gue nggak menemu kejadian itu. Fakta itu. Anyway, balik lagi tanggapan gue masih percaya mereka were not the first human. Mereka bukanlah manusia pertama. Sekarang kalau dilihat dari kacamata saintifik, pernah ada penelitian bahwa katanya human itu dipetakan DNA-nya, ujung-ujungnya tuh penyebarannya dari Afrika. Ada teori seperti itu. Ada juga teori evolusi yang, lu tahu teori evolusi yang Darwin. ada Darwin, terus dan yang lain-lain kan. Kan ada missing link tuh, kemana? Nah itu juga gue belum meneliti. Tapi kan dipercaya manusia itu cabangnya dari Homo Neanderthal sehingga sekarang itu kan awal-awalnya 150.000 tahun lalu itu Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus lu tahu sendiri kan bentuknya kayak gimana. Jalannya juga masih begitu kan. Coba lihat. Iya kan? Mirip. Tapi kalau kisah Adam dan Hawa kan nggak begitu, udah perfect. Jadi udah nggak inline dengan science. Oke, itu satu. Terus yang kedua, ini gue bakal ditentang, tapi ini logik. Dibilang bahwa Adam dan Hawa manusia pertama. Oke. Terus dibuang ke bumi. Oke. Mereka tuh 2 orang, bro. Bumi itu luasnya berapa? Gitu kan. Kalaupun mereka usianya anggap aja ratusan tahun, it still doesn't make sense mereka bisa memproduksi keturunan walaupun incest loh ya, walaupun incest dengan eksponensialnya berlipat ganda. Gua rasa nggak mungkin deh. Karena apa? Kura-kura itu bukan kura-kura, apa sih, penyu yang sekali bertelur 300 itu apa sih, penyu atau kura-kura? Penyu ya kayaknya. Ya pokoknya antara kura-kura atau penyu. Itu kan sekali bertelur sekitar 300. Lu lihat yang hidup berapa? 2 men. Sisanya yang 298, kalau nggak dimakan kepiting lah, kalau nggak mati duluan lah, gagal lah, makan buaya lah, lu lihat itu. Nah, apalagi kemampuannya manusia Adam dan Hawa. Gua nggak yakin kemampuan beranaknya Adam dan Hawa itu kayak penyu ya. Itu kan mamalia. Ada nggak jaminan Adam dan Hawa itu reptil? Nggak ada keterangannya kan? Berarti kita harus berasumsi mereka mamalia. Nah, lu sekali ngelahirin kuat berapa sih? Sekali ngelahirin lu paling kuat kembar berapa? 5, 10? Itu pun kalau misalnya mereka udah dewasa dikit, ya ke alam liar, ketemu binatang. 1, bisa mati ketemu binatang buas. 2, lu mau menjelajah berapa jauh? Teknologi belum ada. Mau nyebrang lautan gimana? Kalau nggak ada yang bantu tuh nggak mungkin, men. Yang ketiga, gue percaya bahwa Adam dan Hawa itu, let's say dia diimport dari sebutannya surga atau whatever gitu. Oke, mereka bisa berproduksi. Tapi anak yang lahir kan nggak bisa langsung, nggak bisa, butuh waktu dulu untuk bisa berproduksi, ya kan? Itu pun masih ada chances, misalnya ngelahirin 5, dari 5 mungkin 3 udah kena binatang buas dan berantem saling membunuh ya, Jadi dilihat dari kacamata manapun secara logika dan angka, it's hampir impossible lu cuma dari 2 lu memenuhi seluruh dunia tuh. Nggak mungkin. Jadi pasti ada faktor lain. Nah, faktor lainnya apa?
Apakah ada memang manusia sebelum mereka, atau bantuan ekstraterestrial, atau memang campuran ekstraterestrial dan manusia sebelumnya? Itu yang gue masih teliti sampai sekarang. Karena kalau di berbagai belahan bumi manapun, di kultur manapun, setiap masyarakat itu pasti kan ada jejak-jejak yang menandakan mereka berinteraksi dengan makhluk-makhluk aneh. Nah itu kan lagi di gunungnya atau misalnya suku Maya, atau di India dan yang lain-lain. Pokoknya ada di setiap berbagai belahan dunia. Ini gambar human berinteraksi dengan makhluk yang kok kayaknya apa itu bukan human. Skeptis mengatakan itu human aja yang pakai kostum. Oke, tapi kan kita juga tidak boleh menganggap remeh. Siapa tahu itu bukan human gitu loh. Jadi Mungkin nggak juga bro Will. Itu bisa dipatahkan juga. Tahu aja di zaman dulu ya kan, ribuan tahun yang lalu itu tuh udah ada lomba cosplay bro sebenarnya. Jadi mereka lagi manusia yang pakai baju cosplay, lagi event ketemu gitu. Positif thinking. Masalahnya mereka bajunya kan masih terbuat dari bulu binatang kan. TV belum ada ya, internet belum ada. Mau cosplay apaan animenya? Cosplay binatang. Pakai daun pisang. Bener gitu. juga sih. Jangan-jangan konsep cosplay dari itu. Bisa jadi. Ya jadi kesimpulannya, gue tetap nggak meyakini Adam dan Hawa manusia pertama dilihat dari kitab astral, penelitian anomali, dan dari logika. No. Tuh. Walaupun istilahnya mungkin ya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa juga dan turun ke bumi itu sebagai simbolis juga ya peradaban manusia yang dimana yang berakal, pikiran, dan yang lebih mulia mungkin. Karena yang Bang Adam bilang tadi kan, Ini penelitian gue ya. Ini kalau tadi kan penelitian Adam, ini penelitian gue yang bukan dari kitab astral tapi hipotesis, artinya dugaan sementara. What if mereka itu sebenarnya creation dari, kita sebut saja Tuhan lah ya, yang memang didesain untuk seharusnya mereka membawa kemajuan manusia. Bisa aja kan? oh Adam dan Hawa ini. Bisa aja. Jadi Adam dan Hawa mungkin punya fitur-fitur yang nggak dimiliki, let's say manusia purba setempat mungkin. Bisa aja kan? Tadi Adam bilang akal pikiran, mungkin Adam dan Hawa memang sudah lebih unggul dalam hal pikiran, kepintaran, dan yang lain-lain. Kita nggak pernah tahu. Tapi itu hipotesis gue. Lagi udah makan buah pengetahuan ya. Nah, gue bahkan nggak kepikiran hal itu. Ya, make sense ya. Tut. Oke lanjut. Terus Seru nih. Baru dari situ. Pembahasannya Willy Ketelijen. ini bahas lagi legend. Sebenarnya kalau mau dibahas lagi, gimana ya? Ntar gue pasti dihujat nih. Itu yang tadi yang pas kita break. Jangan. Maaf ya, the clients, Yang di jangan, meja karena makan itu aja, sensitif gitu. Jangan lu post aja. Kan di Instagram juga sempet nih ya kan, kita ngepost ya kan, itu hasil penelitian Bang Adam dan Bro Willy sendiri ya, hasil ngobrol meja makan kita lah, itulah yang kita lagi di inner circle kita kan. Nah pas banget dengan spilan Bang Adam di awal tadi ya kan, padahal Luke dan juga Satan ini kan kalau di dunia sendiri kan pengetahuan dasarnya adalah memang Nine Lord, di bawahnya adalah Satan sendiri ya kan. Tapi di sebelum ceritanya Bang Adam tadi, mungkin Bang Adam belum jelas ya tadi, belum detail ya Bang ceritanya. Ya nggak sih, setahu gue sih belum detail ya. Sebenarnya kan si Luke sama Satan ini adalah di dua kubu yang berbeda dan saling jotos sebenarnya pas jatuh dari bumi gitu kan. Nah, Jatuh ke bumi. jatuh ke bumi Oke. gitu. Ya. Itu gimana tuh? Boleh didetailkan gitu kan? Gue ngelihat fragments memori yang mungkin gak ada, mungkin juga belum match di kitabnya Bang Adam. Gue juga nggak tahu kan, namanya juga meneliti kan. Tetapi kita berdua, gue dan Bang Adam ngelihat bahwa Lucifer dan Satan adalah dua entiti yang berbeda. Itu satu kesimpulan yang sekarang. Jadi banyak orang bilang kayak Lucifer adalah Satan. Beda, totally beda. Terus juga Lucifer bukan raja iblis, Lucifer juga bukan raja iblis. bukan raja setan, Dia bukan. fallen angel sih kategorinya ya. Fallen angel sama demon dua kategori astral yang berbeda sih. Vibrasi mereka berbeda sekali. Nah, kesampingan dulu ketika mereka sebelum dibuang. Tetapi setelah dibuang, gue dapat memori. Sudah dibuang pun, yang sering dapat kambing hitam atas semua kejahatan manusia itu yang Lucifer. Padahal dia nggak ada sangkut pautnya dengan kejadian yang terjadi. Mungkin yang lagi berulah iblis-iblis kecil, perhaps, tapi yang selalu dapat yang selalu dapat kredit dia. Terus barusan Legend bilang gini, kata dia ini tidak semua. Kenapa Legend? Iya, katanya lucu aja, katanya orang-orang satanik.
nyembahnya, maksudnya ada patungnya Baphomet tapi bilangnya mempersembahkan untuk Lucifer si raja setan gitu. Kata Legion dari situ saja sudah keblinger alias sesat. Tapi banyak yang memanipulasi nama Lucifer itu untuk melakukan manipulasi yang lain ya. Banyak. Gue pun pernah melihat manipulasi look pernah. Karena gue udah pernah kenalan kan, dan udah pernah. Ini jangan salah paham ya, the clients gue sudah pernah berkomitmen sama dia dan dia berkomitmen juga, bukan bertransaksi loh. Kita nggak saling ganggu. Kayak gue nggak mau tahu kesalahan lo apa, dan tapi gue udah tahu energi lo. Kita nggak saling ganggu. Yang penting saling hormat. Dia bilang oke, gitu. Dan itu berasa banget, kayak shake hands-nya tuh berasa banget secara energi. Tahu-tahu beberapa hari kemudian ada Lucifer datang. Kamu harus ngikuti aku. Gua analisa dulu, gua kasih jari tengah, kayak lu pikir gua nggak tahu lu nyamar bangke gitu. Jadi ada yang nyamar tuh ada gitu. Nah, tapi kan dari pengetahuan itu juga mungkin Bang Adam belum detail, nanti boleh didetailin juga Bang. Yang masalah itu jadi Gue detailin lagi. Boleh deh lu detailin. Si Lucifer sama Satan tuh konflik. Maksudnya konflik. Nah, konfliknya ntar mungkin Bang Adam yang detailin. Tapi gara-gara konflik tersebut, terus ketika Lucifer di bumi sering jadi kambing hitam, yang ketawa tahu siapa? Satan. Itu emang menyebalkan sih. Ibaratnya kayak Satan tuh Megatron, Lucifer kayak Optimus Prime-nya lah kesannya gitu kan. Contohnya iya, analogi ya. Kayak istilahnya musuh bebuyutan lah. Iya. Sekarang gitu. juga yang Satan ketawa. Satan tuh seneng ketika Lucifer tuh jadi kambing hitam, dia ketawa terus gitu loh. Gitulah intinya. Oke. Nah, sebenarnya itu kan kemarin dimulai obrolan itu ya, ini bocoran aja juga sih. Itu karena kita lagi ngobrolin soal pengantin Lucifer, ya kan. Berawal dari situ. Terus tiba-tiba yang di sono ketawa gitu kan. Kita nggak tahu tuh, belum tahu kan. Di situlah Bang Adam tiba-tiba nyepil. Bangke emang Bang Adam. Telat lu nyepilnya. harus ada dulu gitu kan ya. Kan baru disepil gitu. Nah, sekarang kan detailnya gimana, Bang? Oke, berarti kejadian menurut kita pengetahuan ya. Ya, ini menurut kita pengetahuan ya. Ini menurut kita pengetahuan ya. Jadi pas gue baca, jadi ada sebuah insiden perebutan seorang wanita sebenarnya. Jadi saat pertama anggap aja kita bilang hari pertama lah. Jadi Satan melihat seorang wanita saat itu di taman. Nah, tapi sesering Satan lihat, akhirnya Satan ini sebenarnya suka banget, mulai bucin lah istilah kasar, mulai punya perasaan full, dan dia pada akhirnya merayu tuh. Merayunya yang namanya Satan kan merayunya maksa. Saat itu ekspresinya mother, siapa lo gitu loh, lo siapa, dan masa siapa lo nya gitu sih? Seolah-olah gitu. Orang biasa siapa lo, bukan siapa lo gitu. Kan mother gitu. Ya enggak, ini kan Bang Adam. Nah, kalau Island juga beda pasti. Siapa lo? Nah, kalau Island ini pasti. Nah, terus istilah kasar, tapi Satan merayunya maksa. Nah, kebetulan ternyata Satan ini dulu punya job desk beda sama si Lucifer. Pas gue cek, dia instansi pemelihara sebenarnya. Ini menurut kitab ya, dia instansi pemelihara di istilah kasar di taman lah istilah kasarnya. Itu urusannya dia lah, gitu loh. Termasuk konsep menjaga si buah itu sebenarnya. Itu tanggung jawabnya si Satan. Makanya Satan berani metik. Satan berani metik buat ngasih si mother, ngerayu tuh pengorbanan istilah kasar. Sampai lupa tugas dia apa gitu kan. Nah, karena konsepnya memaksa, Satan ini memaksa mother, di momen yang sama tiba-tiba si Lucifer itu ngelihat. Nah, dia merasa dia punya tanggung jawab melindungi kan saat itu. Disamperin lah. Terus dihadang lah si Satan untuk tidak mendekati si mother. Ya, dia nggak diizinin untuk mendekati si mother. Satan nggak terima nih, nggak suka. Intinya dendam lah. Dimulai dari situlah Satan dan Lucifer ada dendam di situ. Nah, komunikasi singkat lah. Si Satan udah pergi. Akhirnya si mother sama si Lucifer ini ngobrol bentar. Tapi nggak kayak ya udahlah, kayak ada polisi udah gitu doang gitu. Ibaratnya gitu. Juga demen kan sama Lucifer. Ya, tapi mother
terniang-niang nih Naksir. dengan ketampanannya gitu kan. Dan jabatannya gitu kan. Pada akhirnya udah pulang lah, Mother pulang saat Lucifer pergi. Nah, gua harus cerita ya. Jadi ini menurut secara kita singkat apa ya? saja, secara singkat aja. Jadi pada Gak usah detail-detail banget bang. Dia bener-bener detail ya. Jangan detail-detail lah. Gak usah detail lah. Itu Ya udah udahlah. detail sih, semua orang udah tahu Nah. itu siapa sih. Kurang lebih singkat cerita di hari di hari berikutnya si Lucifer dan Mother ada obrolan lagi. Nah obrolan itulah Boleh yang gue persingkat gak bang? Gak apa-apa, gue agak nggak apa-apa. spill dikit lagi. Oke. Ada obrolan lagi, termasuk dia curhat gitu. Lucifer curhat ke Mother tentang apa? Kerajaannya dia. Apa kerjaannya dia? Pembinasaan atau Oh. ya pembinasaan dia terhadap klannya sendiri itu ke Mother. Maka itu gue tahu pada akhirnya. Oh jadi dia dipilih dia digelarkan taat tuh gara-gara kasus itu. Sebenarnya dia sedih sebenarnya. Nah singkat cerita udah mereka ngobrol ya, Mother pulang. Nah si Lucifer cabut nih. Pas cabut dihadang sama Satan. Satan nggak terima, lu ngelarang gue deket sama si dia, lu kok tapi lu yang deket gitu loh. Satan nggak terima, akhirnya cekcok lah mereka. Nah menurut kita pengetahuan ya datanglah ya penguasa di situ, ya kalian ngeributin apa gitu. Nah pas ditanya ngeributin itu, Satan nunjuk Lucifer nih, mengatakan ya Lucifer tuh bla 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 bla, padahal dia juga punya perasaan tuh. Jadi kayak jangan dia gua mulailah fitnahnya mulai di situ. Oh fitnah Satan tuh itu. Iya, mulailah di situ menyalahkan Lucifer di situ. Ya tapi sebenarnya tuh sebenarnya penguasa tahu gitu, tahu kondisinya. Tapi ya udahlah gitu loh. Belum terlalu fatal. Belum gitu ada loh. kejadian. Belum ada kejadian. Gitu Oke. loh. Nah, pas berikutnya barulah kejadian. Nah, itu yang sulit gue ceritain. Udah lu ceritain di awal sih. Bang. Gitu sih intinya. Jadi mereka berdua tuh sebenarnya bentrok sih, nggak satu irama lah Enggak satu kubu. pemikirannya, nggak satu kubu. Tapi kita juga tidak mengiyakan bahwa ya Lucifer juga memang di kubu kiri atau kubu kanan. Independen. Independen Dan dia. ya dia netral lah, ya kan. Dalam artian lebih ke arah seperti itu. Jadi yang biasanya di gereja setan yang suka kayak keserupan gitu-gitu, terus yang ya begitu-begitulah gitu iblisnya itu bukan Lucifer. Belum tentu sih. Belum tentu Lucifer. Bukan stylenya Lucifer sih. Iya, aku setuju. Bukan stylenya dia sih. Kalau menurut kita pengetahuan, Kalau stylenya itu kayak gimana? Mas? stylenya tuh memang orang angkuh memang. Angkuh, Berwibawa tegas, sih. emang berwibawa tapi tegas, angkuh. Angkuh emang angkuh, beneran angkuh dia. Wajar sih kalau pas gue lihat di gambaran kita pengetahuan tuh dia kayak Raja Nero sih. Romawi kalau itu Hercules rambutnya kayak gitu. Dan badannya emang berotot sih. Ya wajar lah ya. Kayak pengadam lah berotot. Enggak bang, dia Kalau lu beda kalau lu berlemak ya? gede. Lo tau main apa ya? Main Apaan? apa tuh? God of War. Kingsman. God of War, Herculesnya. Kok Hercules ya? Hercules Badannya apa kayak si gitu. si siapa? Herculesnya. Kratos. Hercules belum muncul. Yang ada Herculesnya. Kolosus kali. Gua nggak tahu. Oh, Yang ya, jelas itulah intinya pokoknya lah. dia memang badannya memang bagus banget dan memang tampangnya oke banget bang. Jadi Bule. wajar aja, boleh. Wajar aja sih. Memang gua akuin sih. Terus akuin itu sih. Kalau lu jadi cowok, lu naksir kan bang? Gua masih normal bang. Kalau lu jadi cowok jadi selama ini lu apa bang? Sebenarnya Gitu. si Satan ibaratnya kayak lebih kayak monster, yang ini lebih bagus. Ibaratnya begitu. Jadi kita banyak disesatkan sama Satan sebenarnya gitu loh di konsepnya. Bahkan ya keturunannya yang dari gen-gen Satan pun itu ikut menyesatkan kita sebenarnya. Iya. Elit Pokoknya global. gitu. Ya iya. Gitu. Tapi kita harus pecah dua kubu juga ya. Ada Lucifer dan Satan juga nih. Tapi kita tidak mengklaim bahwa Lucifer Gua itu napas kubu dulu. kanan kan? Enggak. Dia Sesek banget nih konten. Dia di kubu diri dia sendiri Dia sih. Independen. Iya. dengan tujuan pun yang kita juga nggak boleh tahu juga, yang nggak usah tahu juga kan. Sebenarnya sih kalau mau ngorek-ngorek, tapi gue udah berjanji nggak mau sih. Iya kan, kita nggak mau nyentuh jalurnya dia lah. Jangan nyari masalah lah. Sama Karena kubu dia yang sendiri nggak pernah mengganggu gua. Coba emang pernah kalian diganggu Lucifer? Gak pernah kan? Nggak pernah gua. Diganggu Satan sering. Satan. Iya Satan. Serius. Banyak yang ngaku-ngaku jadi Lucifer juga banyak. Karena memang image yang udah diberikan atau sudah dibentuk, gue nggak tahu ini mungkin salah satu pemikiran atau ide dari Aku kubu S penasaran juga sih. kali ya.
tiap kali ya denger dari cerita orang-orang gereja setan, Lucifer, selalu Lucifer. Kenapa nggak pernah bilang kayak gue kerasukan Satan gitu? Kenapa? Why? Ya sih. Atau misalnya Iya nggak sih? Baphomet atau Belphegor atau Beelzebub gitu. Lebih sering dengar Baphomet, Lucifer, terus Yang udah terkenal aja seputar-seputar itu jarang aja. ke S-nya gitu. Wajar sih bang, kita secara fitnahnya wajar bisa berkembang. Karena memang yang memberontak saat itu Lucifer, yang benar-benar memberikan peperangan ya. Itu emang Lucifer. Kita nggak bisa nyalahin fitnah itu berjalan ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada fitnah si Satan ini nih, yang membuatnya jadi harusnya ke kanan dia ke kiri nih. Oh. Ngerti gak? Punya di situ. Wajar. Nggak bisa nyalahin kita gitu, karena kita sudah didoktrin bahwa ya Lucifer tuh pembangkang, pemberontak. Ya, iya emang mau gimana lagi? Bagian itunya ada benernya. Kita nggak bisa nyalahin. Nah, makanya dia juga turun kan, jadi fallen Iya. angel juga kan. Gitu. Oke. Terus Jadi dia nggak murni, maksudnya bener-bener kubu yang baik banget. Tidak Ada lah satu kubu dosanya juga dia, lah. tapi Tidak. dia nggak satu kubu dengan Satan. tidak satu kubu juga. Jadi kan selama ini kan doktrin ataupun yang kita tahu di media, ya kan, ya taunya dia mereka satu kubu, malah di bawahnya. Iya, nggak sih? malah Lucifer di bawahnya Satan gitu Iya kan. itu loh maksud gue ya kan. Gue jadi kayak bisa. Makanya pas kita lagi ngobrolin itu si Satan ketawa-ketawa kan, pas kamu bilang kok dia ketawa-ketawa ya, kenapa ya? Terus pasti di antara penonton pasti penasaran. Kalau gitu, kalau misalkan Lucifer itu beneran asli gitu yang kalian tahu, kok bisa sih? Padahal kan bukannya tadi Jaslyn sempat bilang ya banyak yang nyamar. Ini pasti ada nih pertanyaan dari di klien Sengke gitu. Well, kita udah doain dia ya beberapa kali ya. Jadi waktu itu ya begitu energinya datang, dia memang nggak directly datang ke kita, tapi waktu itu energinya yang datang. Energinya aja udah berasanya tuh tajam, panas. Terus kita doain kan. Adalah sekitar 3 kali gitu kita doain dia yang mengaku sebagai Lucifer, dan dia nggak berubah. Sedangkan energi-energi yang lain yang datang ke kita, yang ngomong, yang ngaku dia adalah Lucifer, itu berubah. Ujung-ujungnya apa? Jadi demon lah, atau enggak yang kayak nggak mesti premium, pasti demon cere gitu banyak. Mostly demon kan yang nyamar jadi si Lucifer. Jarang fallen angel nyamar jadi fallen Iya. angel lain. Jarang. Mostly demon. Kayaknya ada sebuah kode kehormatan walaupun udah jadi fallen ya. Nggak sudi gue nyamar jadi fallen angel lain. Inilah gue gitu loh. Kayak lo mau ngeliat gue, inilah fallen angel. Tapi ini di luar konteks ya. Lu inget gak sih siapa tuh yang dulu kita lagi ke Buckingham? Ada fallen angel juga, Lazarus. Kita Kita nggak sengaja kelempar ke Aokigahara lagi kan? Dia apakah di kubu-kubunya Luke ya? Enggak, enggak Nggak bisa tahu begitu. sih, nggak Tapi dia waktu itu nyuruh kita nyerang sebuah portal kan. Portal itu ujungnya ke Satan. Itu. Dia mungkin melakukan kesalahan, tapi ya Ya mungkin salah satu korban fitnah juga. sebenarnya gini, ketika kita menjumpai fallen angel ataupun iblis apapun, kita nggak boleh langsung bilang mereka tuh kubu mana. Tetapi ketika mulai berinteraksi, kalau kita dapat abstrak energinya sama, baru kita nentuin. Karena nggak bijak men, kita baru ngeliat iblis, oh lu kubunya ini, baru ngeliat fallen angel lu kubunya ini. Bisa aja fallen angel yang waktu itu nggak ngikut Lucifer, nggak ngikut Satan, nggak ngikut siapapun, dia kayak stranded aja, bisa aja loh. Bisa aja, karena ya mungkin orang-orang tuh berpikir begitu, kayak cuma ada 2 kubu. Siapa bilang? Cuma ada malaikat Iya. dan iblis Iya, udah kelar siapa gitu. bilang gitu. Jadi complicated ya langit juga ya. Complicated. Complicated. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Tuh. Nah sama satu lagi yang gua agak spill dikit ya. Tunggu bang, tapi sebelum masuk ke lanjut yang lain, gue mau nanya, lu sendiri udah pernah sempet berinteraksi sama Luke nggak? Gue mau nutup akses sengaja. Oh, oke. Gua mau sudut pandang ketuhanan gua aja. Itu aja sih. Karena ibaratnya tuh mendengarkan sebuah keributan itu ya pada akhirnya gue bisa jadi ngepro kanan, bisa ngepro kiri. Ngerti nggak lo? Jadi ada sisi lain ya. Iya, gue mau sudut pandang Tuhan aja udah. Tapi baik Satan ataupun Lucifer, ada satu kesamaan mereka. Mereka nggak suka sama human pada saat itu. Karena ya ini Semua nih. terjadi karena human. Iya, Satan tuh bilang kayak ini nih ciptaan yang dibanggain Tuhan, ini nih gitu. Kalau Lucifer pun juga ini nih ciptaan yang aku bantu, tapi ujung-ujungnya malah nyakitin hati Tuhan. Sama mirip, bedanya satu kesel karena manusia nyakitin Tuhan, yang satu kesel kayak lu nggak berhak diciptakan lu, kayak produk defect gitu loh. Gue ulang ya, yang satu kesel gara-gara ini produk defect nih Tuhan, produk defect nih diciptain. Yang satu lagi kesel gara-gara kenapa lu udah diciptain
lu malah hurting pencipta gitu. Beda motifnya, tapi sama-sama nggak suka human. Gitu. Dalam ya, dalam. Terus lanjut Bang, lu mau nambahin spill apa lagi? Oke. Konsep selama ini kan kita pikir Satan itu adalah ular ya. Ular di kitab suci, setahu gue pribadi itu sebenarnya kalau diterjemahkan adalah sifatnya sebenarnya. Bentuk dari Satan itu sebenarnya bukan ular. Apa Bang? Kalau lu lihat dari Kayak burung gagak sebenarnya mukanya. Oke, yang Kayak dipakai ritual-ritual itu nggak sih Bang? Iya itu. Kayak bukan ritual ya, dulu ada apa sih? Dokter gitu Iya ya? itu. Sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Dan dia Bentuknya- memang berbulu kayak gagak gitu loh. Memang bulunya lebat banget. Sayap ada gitu. Wajar aja sih Mother gak suka. Maksa. Dia merayunya maksa banget. Nah, Ya, itu kalau Bang Adam yang ngasih pun juga nggak suka juga kali ya? itu nenek gua, Bang. Andai kata mother itu adalah Aileen ya mungkin kita semua masih di surga. Tapi kan gue mau jelasin nih, kan orang bilang selalu ada Lilith itu gak ada sih sebenarnya. Lilith gak ada. Yang ada Lalit ya. Ya, Sedangkan komisnya komisnya tiba-tiba dia muncul gitu kan. Lalit dengan kumis getarnya. Lilith gak ada. Don't go to there. It's dangerous. Di kitab suci pun udah gue cari, di kitab pengetahuan di kitab pengetahuan pun gue udah cari tahu kan. Lilith gak ada. Gak mungkin di situ bacanya adalah tidak mungkin dengan sifat-sifat yang dimiliki Lilith itu Tuhan menciptakan dia. Tidak mungkin. Lilith itu siapa sih? Jadi ada perempuan yang katanya tuh istri pertamanya Adam. Tapi orangnya angkuh, sombong segala macam. Nah, dengan sifat-sifat seperti itu di kitab pengetahuan itu dia bilang tidak akan mungkin Tuhan menghadirkan wanita seperti itu, ngerti? Untuk awal kali ya. Untuk awal gitu loh. Kalau pasti ya nggak mungkin. Pokoknya di situ dan nggak diceritain sama sekali, nggak ada kisah Lilith, nggak ada. Cuman memang ada peri di situ. Tapi itu bukanlah Lilith gitu loh. Lilith nggak ada. Gitu. Oke. Ya buat gue sih gue ngingetin aja. Kitab suci itu pedoman hidup. Jadi intinya dibaca maksudnya bukan dibaca doang tapi dipelajari. Dipahami. Jadi bukan kita baca terus telan mentah-mentah gitu. Enggak. Tuhan tuh sebenarnya mengajarkan kita untuk mempelajarinya sebenarnya. Dan jadilah kritis gak sih? Iya, jadi kritis biar kita nggak bisa jadinya pedoman gitu. Biar kita nggak bisa dibohongin si Satan itu. Ngerti ya? Jadi belajar di situ. Bukan dibaca doang terus langsung diimani. Tuhan nggak pernah nyuruh kita mengimani sebuah huruf ya. Huruf apapun itu enggak. Tuhan cuman menyarankan beriman kepadanya, bukan ke huruf gitu aja. Maksudnya ke arah mana tuh? Ya huruf kan. Huruf cuman huruf, tapi balik lagi tetap harus kita Pelajari. menggunakan otak nyerna juga. Gitu intinya. Ya mungkin huruf itu cuma perantara kan. Nggak ada pemahaman yang terjadi di dalam huruf, tidak ada. Semua pemahaman terjadi di sini dan di sini. Itu maksudnya. Kata Keris gini, Tuhan saja menciptakan manusia untuk bisa makan lalu dicerna. Iya. Mengapa pikiran itu ditelan mentah-mentah begitu saja? Sementara kalian makan saja harus dicerna dulu, baru benar-benar halus. Begitu pula dengan pikiran, kata Keris. Aileen? Dari aku bijak-bijak aja sih dalam membaca. Maksudnya untuk hal-hal yang positif untuk diri sendiri dan sekitar, menurut aku itu boleh dipercaya dan bisa dilakukan. Contohnya berbuat kebaikan dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi sisanya kalau kalian masih nggak yakin, ya bisa coba cari tahu sih. Lebih kritis aja. Terus makin cari tahu makin gak yakin. Terus buat apa cari tahu? Ya, intinya gini aja sih pesan gue sih, ya kitab suci beneran pedoman hidup. Jadi dibaca. Pribadi masing-masing harus baca kitab. Jangan cuma tahu dari pemuka agama. Ya bisa aja tuh pemuka agama bisa salah. Apalagi kita yang bukan Iya, pemuka apalagi kita, agama gitu loh. Iya, ntar kalau netizen bilang, "Oh, lu ngomong gitu lo sendiri bukan pemuka agama." Makanya Lo. bilang kritis. bukan. Kan makanya bilang tadi belajar. Dan Gua kita bilang, udah disclaimer belajar di awal. gitu loh. Kita lagi mencerna nih. Oke. Dengan mungkin kelebihan-kelebihan mereka. Kalian maksudnya ya. Jadi belajar gitu aja sih. Kalau kita punya masing-masing punya agama yang kita yakini, ya kita baca kitab sucinya gitu loh. Dan yakini apa yang kalian yakini aja. Iya. Gitu loh. Ini ada abstrak sih, lebih baik kalian lebih percaya berdasarkan pengalaman kalian sih. Karena pengalaman salah satu yang benar-benar bukti nyata di hidup kalian, dan itu yang bisa kalian pegang.
Contohnya ketika kalian disakiti oleh orang lain, tapi ada orang lain yang baik membantu kalian, itu bisa dijadikan contoh pembelajaran dalam hidup. Jangan menjadi orang yang menyakiti kalian, tapi contohlah orang yang udah menolong kalian. Itu salah satunya sih. Aku yakin masih banyak pembelajaran dalam hidup kalian yang bisa didapatkan, dan Tuhan gak akan pernah tinggal diam untuk ngajarin kalian sih. Itu abstrak dari alam. Tadi kenapa, Jess? Si Satan dengan ekspresi mukanya ya yang apa ya, yang menganggap kayak wah gitu, dia kayak gini ekspresinya nih. Luar biasa. Brilian, dia bilang. Brilian, dia bilang kayak Itu gitu. kayaknya bukan asli, tapi lebih ke arah apa ya nama bahasanya ya? Sarkastik. Provoke, sarkastik. Bisa gak sih dia kerja aja gak usah ganggu kita, bisa gak Kan sih? kerjanya untuk mengganggu kita, gimana sih? Iya benar lagi kerja. Benar juga. Dia lagi kerja. Iya juga sih ya. Bro Will, ada tambahan lagi apa cukup? Ada. Kalau dari gue sih simple, sensitif, tapi praktis. Yaitu keyakinan dan kepercayaan cukup simpen buat diri lo sendiri aja. Udah. Pokoknya ketika keyakinan dan kepercayaan itu dipaksain kayak orang lain harus ngakuin dan dijadiin kebenaran, satu, itu pasti sesat buat orang yang gak percaya. Dua, udah pasti berantem dan konflik. Itu pesan gue cuma itu deh terhadap setiap orang. Analoginya sama seperti enakan mana, bakso atau sate ayam. Gak akan ketemu jawabannya, itu pertanyaan konyol. This is a serious message buat teman-teman kayak apa ya, keyakinan gak percayaan, keep it for yourself. Please jangan tanya DA lagi, banyak tuh kan di komentar termasuk di channel Anomali, agama mana yang paling benar, Tuhan mana yang paling benar. Itu adalah pertanyaan bodoh dan tidak membuat manusia makin maju, dan tidak akan ketemu jawabannya sampai kapanpun, dan tidak akan disetujui oleh 7 miliar manusia. Itu message gue. Karena kalau itu dicari jawabannya dan dipaksa, yang ada cuma berantem setiap manusia di muka bumi. Tuh. I mean sharing boleh, tapi maksain itu udah nggak bener, gitu sih. Ya balik lagi, agamamu, agamaku. Lebih baik kepercayaan pertanggungjawabkan ke Tuhan sih, karena itu yang paling penting, bukan mempertanggungjawabkan kepada sesama manusia. Kalau pesan dari aku sih, lebih baik daripada ributin keyakinan atau enggak keimanan kalian terhadap sesama, lebih baik tanya diri ke diri kalian sendiri, apakah kalian udah cukup beriman ke Tuhan. Itu satu. Kedua, lebih baik banyakin berbuat baik aja sih sama sesama. Tapi susah, Len, kamu ngomong gitu ntar ditanya balik sama orang-orang. Nih kakak memposisikan memori orang-orang gitu, Tuhan yang mana gitu. Capek kan? Capek cuy, gila. Ya yang bikin kita. makanya aku bilang kan, untuk keimanan ya masalah Enggak, tapi kan personal kamu bilang masing-masing. latihlah keimanan. Terus nanti ada orang yang bilang Cacailin Bukan itu maksud Tuhan. aku, daripada Itu maksud ributin. kakak. Tapi Kamu orang jawabnya akan ada gimana? Maksud aku bukan itu. Pesan aku lebih ke arah, maksudnya kalau masalah iman ya udah itu urusan kamu sama Tuhan kamu sendiri. Maksudnya kalau kamu nggak punya Tuhan ya udah terserah, itu urusan kamu loh, imannya kamu. Tapi aku paham Maksud aku sih gitu. maksudnya. Ngerti kan? Maksud aku bukan ngeributin Tuhan yang mana. Tapi pasti ada orang yang ngeributin Tuhan yang mana. Ya udah itu Nggak urusan ada sih. dia. Nih gue nih mulut dengan lantang gue ya. Tuhan tuh cuma satu. Oke, itu dari mulut gue nih. Tuhan cuma satu. Fix sih itu. Gue nggak pernah sih ada lihat Kan ada yang perangan Tuhan. membuat pernyataan bahwa Tuhan tuh ada yang ini itu kan teks, doktrin dan kepercayaan. Ya kan? Dan manusia-manusia Dan lagi. manusia gitu. Ini Adam ngomong lantang, gue juga ngomong lantang. Kalau ada dari satu aja dari 7 miliar manusia bumi yang bisa klaim Tuhan ini, Tuhan itu bukan begini, bukan begitu, bolehlah 1000 halaman. Terus 7 miliar manusia bumi setuju, ya inilah arti Tuhan. Selesai perdebatan. Tapi gue gak yakin itu terjadi bahkan ribuan tahun berikutnya. Kenapa? 5.000 tahun lalu tidak ada persetujuan bahwa Tuhan artinya ini. Apa jaminannya 5.000 tahun berikutnya Tuhan ditemukan definisinya ini? Gak gitu. Itu. Kok jadi kesini ya? Udah? Deh. Itu aja sih. Oke ya, berat ya netizen ya. Ya pada akhirnya gini sih bang, kalau kita mempelajari bener-bener kitab suci, pada akhirnya apa ya? Ini pendapat gue pribadi ya. Kitab suci itu pada akhirnya membuka sebuah fakta bahwa sistem kerja Tuhan tuh nggak otomatis. Kalau benar-benar kalian pahami banget ya, dan harus ngikutin prosedur dan sistemnya. Kitanya aja kadang-kadang nggak sadar. Jadi selama ini kita pikir kayak berdoa dan ibadah tuh semua kita langsung dibantu gitu. Sebenarnya nggak gitu sistemnya. Ada prosedur yang benar.
Oke, jadi gue tutup aja sekalian. Jadi intinya nanti akan bersambung, who knows. Kita nunggu feedback dari kalian nih, agak-agak serem juga konten kali ini. Tapi intinya setelah gue mendengar cerita kayak gini, gue merasa bahwa memang kita di bumi ini tuh kayak butiran pasir lah. Kalau kita sebagai manusia nggak boleh lah yang namanya kalian sombong ataupun lebih ke arah besar hati dan lain-lain. Lihatlah, bumi itu sangat luas. Dan bumi itu tuh sebenarnya nggak ada bandingannya lagi. Bukan nggak ada bandingannya lagi. Kalau kalian bandingin lebih luas lagi dari galaksi lebih. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin Tuhan lah. Jadi kita sebagai manusia harus rendah hati, ya kan? Bukan rendah diri ya, rendah hati untuk bersyukuri apa yang kita punya. So sampai jumpa di next konten. Salam detektif astral. Mau ngakal misterius dengan cara khusus. Kalau mau ngebully langsung aja. IG-nya ada minigo89. Dah dia aja ya. Sampai jumpa.